Ini belum dieksekusi. Nah, ketika saya masukkan ya, misalkan Messi ini ya. Nah, ini alamatnya saya ganti teks area sama dengan tadi ya. Misalkan kan berarti nama ini disimpan di sini ya, alamat ini ya. Kemudian ketika disubmit, nah baru masuk ke sini. Jadi ketika disimpan, dia baru mengakses ini. Sama ini dengan yang di sini, cuma dipindahkan saja. Dipindahkan ke sini, ya. Ditambahkan if saja ini. Oke ya. Kalau sudah, ya tinggal disimpan. Nanti hasilnya di bawah data berhasil ditambah. Ya. Nah, data berhasil ditambah di sini berarti. Kita lihat. Nah, bertambah ya. Oke. Simpel ya. Jadi programnya tidak terlalu banyak kodenya. Mungkin yang terlalu banyak itu sebenarnya desain-desainnya ya. Ini kan jadi banyak karena ada tabelnya ya. Jadi ada tabelnya yang jadi makin banyak. Biasanya kode-kode HTML dan sebagainya kalau PHP-nya sedikit. Untuk insert hanya sekitar ini aja. Oke ya. Nah, sekarang kita coba ini nih, apa namanya? Tambahkan nih. Misalkan tadi kan saya bilang ini hanya dua. Kalau ingin menambahkan lagi misalkan, ya. Menambahkan kolom ya. Berarti kalau ingin misalkan ditambahkan, ya, kembalikan lagi jenis kelamin dan jurusan misalkan. Ini saya hapus lagi ya, biar enggak. Ini nanti aja. Nanti aja. Nah, kita tambahkan form ini dan jurusan ini dalam select option ya. Oke, saya save dulu. Saya coba. Nah, saya buat tengah ya, dibuat center di sini. Penutupnya center sini. Jadi kita harus posisinya di tengah. Nah, ada dua penambahan jenis kelamin. Tipenya adalah radio button. Seperti ini ya. Dan jurusan tipenya adalah select drop down seperti ini. Nah, bagaimana kalau menangkap data seperti ini, Pak? Mungkin kalau tanggal lahir gitu, date itu sama ya dengan inputan teks biasa gini ya. Cara nangkepnya sama dengan nama ya. Kemudian yang lain-lainnya. Cuman ini kan sedikit beda nih karena ada ini. Nah, nanti ada lagi upload file, foto misalkan, atau apa checkbox ya, yang bisa menambahkan lebih dari satu. Itu misalkan hobi kan bisa milih lebih dari satu ya. Nah itu nanti dulu karena itu sedikit ini ya agak kompleks. Jadi ini pahami dulu, kalau kalian sudah paham ini, nanti yang itu lebih mudah untuk belajar ini. Nanti ya ini dulu ya. Oke. Nah saya tambahkan ini nih. Berarti kalau kita tambahkan ini, ya kita lihat nih. Penambahannya kan ini kan sudah pernah buat kan ya. Input tab, name-nya. Nah yang kuncinya adalah name ini. Name-nya saya namakan V jenis misalkan. Nah, kalau di select option ini, di select name-nya. Name-nya V jurusan. Nah, nanti value ini yang akan diambil, bukan yang ini ya. Yang ini tuh teks saja yang ada di sini. Nanti yang masuk ke database tuh value-nya yang ini, yang male dan female. Ini pun sama ya. Yang masuk nanti yang value-nya, bukan yang ini. Kalau yang ini hanya teks saja yang ada di browser ini. Tapi kalau mau dibikin sama, ya boleh saja. Misalkan sama teknik informatika gitu boleh. Nah ini saya bedakan agar mudah dipahami ya. Kalau mau disamakan boleh silahkan. Nah kita punya dua nih, dua data nih. Nah berarti kalau di sininya ketika di save, ya ketika disimpan, ya berarti
kita tambahkan lagi, kan tadi dua variabel kan, nama dan alamat saja. Nah, tinggal tambahkan variabel lagi, misalkan JNS dan jur. Nah, tinggal masukkan V jenisnya, kemudian V jurnya. Nah, di sini. Nah, ini sudah dapat 4 nilai ini, 1, 2, 3, 4 ya. Nah, sekarang kita insertnya gimana? Insertnya tinggal tambahkan lagi, ini kolomnya ya, jenis kelamin, jurusan, sama juga tinggal tambahkan ini jenis, value-nya ya, jurusan. Nah, masalahnya di table TBLMHS kita belum punya kolom atau field jenis kelamin dan jurusan ya kan. Di sini kan belum ada. Nah, kita tambahkan. Nah, kalian kan bisa update table ya. Kalau pakai komen yang di basis data apa, alter table bla 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 gitu ya. Nah, kalau di PHP-MyAdmin kita cukup tambahkan langsung saja di sini. Nah, after alamat, nah kita add 2 kolom. Ya, tadi kolomnya apa? Kolomnya adalah jenis kelamin dan jurusan. Tipenya apa? Varchar saja semuanya. Nah, ini misalkan 32, ini juga sama. Udah seperti ini saja, kita save. Nah, sudah jadi. Nah, ini kan ada nih kolomnya, jurusan dan jenis kelamin. Jenis kelamin dan jurusan. Jadi nanti ketika kita insert, ya, pasti datanya nanti akan nambah beserta jenis kelamin dan jurusan. Contoh misalkan Ronaldo laki-laki ya, alamatnya Lampung misalkan, multimedia misalkan, simpan. Nah, data berhasil ditambah, kita lihat nih. Nah, ini Ronaldo Lampung, mail ya, SM, kita lihat value-nya di sini, SM ya, mail di sini ya. Oke, paham ya sampai sini ya. Ini cara menambahkan. Nah, nanti di tugas besar kalian tinggal sesuaikan saja ini formnya sama database-nya sama tabelnya ya. Oke, sampai sini lagi ya, ada pertanyaan tidak? Jauh? Jelas ya, ada pertanyaan tidak? Aduh, mana orangnya? Halo, halo, halo. Pak, Ya, kalau misalnya kita mau mengupload gambar ke database, bisa juga nanti ya, gitu ya. Karena agak sedikit banyak itu kompleks ininya, code-nya ya. Sebenarnya bukan kompleks sih, cuman harus paham dulu. Nah, sekarang ini dulu aja dulu, dipraktekkan dulu yang ini. Nanti setelah saya ini ya, apa namanya? Setelah saya jelaskan yang update sama delete, nanti saya akan contohkan semua itu keseluruhannya. Saya tambahkan yang itu. Oke ya, gitu ya. Kalau gambar ya, nanti. terima kasih Pak. Ya, kalau yang ini jelas dulu ya. Kalian coba praktekkan dulu tanpa gambar dulu sih, misalkan. Ya, coba praktekkan tanpa Source code-nya bisa diambil di Pak, save. ini source code-nya. Boleh, nanti saya letakkan di ini ya, di mana? Di LMS ya. Nanti saya letakkan di sini lah. Oke ya. Nah, oke. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, dikit lagi ya. Saya tambahkan lagi. Saya gabungkan nih, ingin saya gabungkan dengan yang tampil data kemarin ya. Tampil data kan ini ya.
Nah ini ya, kita coba lihat nih tampil data yang kita sudah buat. Nah, tampil data. Nah ini kan ya, yang kemarin kita terakhir ya. Nah ini kenapa 3 aja? Bisa juga kalian tambahkan sendiri ya. Jenis kelamin dan jurusannya nanti sini. Ya. Bisa kalian tambahkan lagi di sini. Nanti yang ini kan ditampilkan hanya 3 saja. Oke, berarti ditampil datanya. Nah, di sini kan bisa kalian tambahkan data, jenis kelamin, terus jurusan gitu kan ya, bisa juga ditambahkan. Nah, saya ingin linkkan dulu ya. Jadi ini biar mudah. Di dalam sini di bawahnya saya tambahkan link menuju ke tambah data ya. Biar nanti saling terhubung, tinggal diklik-klik saja. Nanti di sini ya. Paling kan mudah ya. Rep apa? Tambah underscore data dot php. Pilihan ya. Yes. Nah, ini kita pakai paragraf aja. Iya. Nah, seperti ini. Sini apa? Tambah request. Nah, di sini ya. Jadi ketika diklik nanti dia akan menuju ke tambah data ini. Oke ya. Nah, ini nanti biar form ini kan belum ada stylenya juga ya. Kalian bisa cari form di W3 School ya. Banyak nih. Nah, ini CSS form. Ini kan banyak. Nah, ini bisa kalian ambil nih CSS-nya ya. Nah, itu. Oke. Saya tidak akan ke sana ya karena kita fokus ke grupnya dulu. Nanti stylenya bisa kalian coba sendiri. Nah, ini kita yang ditambah kita buat juga sama, misalkan biar balik lagi ya. Tambah data. Nah, di sini kita tambahkan aja. Nah, ini tampil data misalkan ya. Tampil data berarti ini linknya adalah tampil. Oke. Nah, sudah saling terhubung ya. Jadi kita simpan, sudah kita ingin lihat di sini ya. Oke. Datanya masuk ke sini. Oke ya, sampai sini ya. Nah, untuk sekarang ya, yang minggu inilah ya. Nanti untuk pertemuan kedua yang nanti ya besok ya. Dan nanti saya inikan rekamkan video yang edit sama delete. Nanti saya tambahkan di sini ya, link delete sama edit. Nah, ini kebetulan saya belum buat, saya coba buat dulu sambil saya rekam. Nanti saya share videonya. Nah, sekarang untuk minggu ini, saya ingin kalian kerjakan tugas quiz saja, bukan tugas ya, ini quiz saja. Nah, ini yang assignment-nya nggak perlu, saya coba edit. Quiznya kerjakan saja. Nah, assignment-nya ini nggak perlu ya. Nah, berarti minggu depan kita presentasi asesmen yang kedua ya. Oke ya, siap ya. Nah, minggu depan kalau bisa, ini ya, karena ini tidak saya kasih tugas ya, jadi praktekkan yang ini ya, yang tambah data ini itu ke dalam tugas besar kalian. Jadi sekalian nyicil tugas besarnya. Minggu ini kalian kerjakan itu ya. Coba insert data aja ke dalam database atau table yang sudah dibuat di database. Nah, ini basis data ya, di mata kuliah basis data. Kemudian tampilkan, itu aja, minimal bisa itu ya. Ya, nanti kan kemarin sudah dibagi itu masing-masingnya. Yang di Excel tuh kan ya. Yang tugasnya masing-masing mahasiswa ya. Nah, nanti coba presentasikan
hasilnya ya, progresnya. Nah, progresnya minimal bisa insert data dan tampil data saja. Kalau misalkan Pak, kalau digabung sama desainnya agak susah masian. Tidak apa-apa, yang penting bisa nampil data aja sama insert data. Kalau misalkan di table ada apa namanya, ada tipe gambarnya atau bloknya, nah itu abaikan dulu. Berarti kalian coba buat table lagi, tapi jangan dimasukkan itu dulu. Nanti minggu depan saya jelaskan yang itu ya. Insya Allah saya jelaskan yang upload gambar dan edit sama hapuskan belum. Nah itu nanti buat asesmen ketiganya. Nah untuk yang kedua ini websitenya, yang pertama pasti ini ya. Saya coba ini ya. Ini ya. Pertama adalah bisa menampilkan data dari table ya, yang sudah dibuat di kuliah basis data. Kemudian ini untuk ini ya, bisa memasukkan data ya atau insert data ke table ya. Nah, seperti ini. Kemudian kalau bisa studi kasusnya adalah tugas besarnya ya, tugasnya ya. Tapi biar kalian nggak buat lagi, misalkan coba buat yang lain lagi, langsung saja dibuat sesuai dengan topik tugas besar kalian gitu ya. Nah, nanti masing-masing coba jelaskan atau presentasikan desainnya ya, nanti sama desainnya diselesaikan juga, desain webnya dipresentasikan juga ya, apa progres desain webnya ya. Kemajuan kan ini udah ini ya, udah berarti kan udah harusnya udah ada perbaikan desain-desain yang kemarin. Kalau yang asesmen pertama kan kita hanya bahas desain aja kan ya, sama tiap-tiap halaman gitu kan ya. Nah harusnya sekarang sudah lebih bagus lagi daripada yang asesmen pertama kemarin. Ditambah dengan bisa menampilkan dan memasukkan data ini. Oke, ini untuk minggu depan ya kita asesmen ya, presentasi ya. Ada pertanyaan kah ini? Yuk, cek. Untuk minggu depan nih. Berarti Pak, kalau minggu depan itu cuma insert data kan syarat utamanya itu. Sama menampilkan ya. Sama mengambilkannya. Tetapi tetap pakai tugas besarnya itu kan Pak. Ya, betul. Berarti boleh dalam sistem forum atau enggak boleh dalam sistem login ya Pak? Sistem boleh. Pokoknya sudah ada interaksi antara dengan database ya. Baik itu input ataupun login juga boleh lah, silahkan, nggak apa-apa. Yang penting ada interaksi dengan basis datanya. Itu ya. Sama jangan lupa desainnya. Desainnya diperbaiki. Oke ya. Biar ini menghemat. Maksudnya kalian sekalian mengerjakan tugas, kalian buat tugas besarnya. Kan kita tinggal ini ya, apa, akhir semester kan berapa pertemuan lagi ya. Makanya saya buat seperti itu aja. Nanti setelah asesmen 2, saya jelaskan yang edit sama delete ya. Sebenarnya edit sama delete nanti saya rekam, cuman minggu ini kalian gunakan untuk memperbaiki atau membuat tugas besarnya dulu. Nah, nanti besok ya berarti, atau minggu inilah saya kasih materi dalam bentuk video aja, tidak apa-apa. Nah, nanti insya Allah ke depannya setelah asesmen 2 saya coba buat satu aplikasi sederhana ya, mulai dari login, kemudian di dalamnya ada CRUD-nya ya. Ada
untuk update, untuk insert, untuk nampilin data dan sebagainya. Gitu ya. Nah, nanti filenya mungkin bisa saya share nanti ya, file code source code-nya. Nah, ini mau di-share nggak ini? Ini kan sebenarnya dikit aja sih. Kalau mau di-share boleh sih. Saya coba share ini ya, letakkan di LMS ya. Di sini saya tambahkan aja. Nah, di sini kali ya. File ya. Source. Oh, nggak perlu ini ya, apa namanya, database-nya ya. Atau mau database-nya. Kalau database-nya tinggal diekspor saja, nanti diimport ya. Atau saya ekspor aja lah sekalian. Nah, ini sudah ada ini. Nah, berarti tadi, nah ini source code. Nah, diupload di sini. Saya select dalam bentuk ini ya. Ini saya copy semua aja. Oh, ini. Nah, kita masukkan ke sini ya. Ini database-nya. Nah, ini baru saya zip ya. Oh, zip. Nah, upload ini ya. Zip aja. Oke. Nah, ini mungkin yang saya upload. Nah, udah. Save. Nah, ini source code-nya. Kalian bisa download nih. Ya. Buat latihan ya. Ini ada restiknya ya? Enggak ya? Coba nanti download ya, kalau tidak bisa ini aja. WA saya aja. Oke ya, cukup ya. Coba minggu ini digunakan untuk ini dulu, memperbaiki atau mengerjakan tugasnya dulu. Saya ingin nanti biar maksimal hasil tugasnya. Ya. Udah, ada pertanyaan sebelum saya tutup untuk pertemuan hari ini? Saya stop share screen dulu ya. Ada pertanyaan nggak? Pak, bentar Mbak. Ya. Boleh nanya Nggak. nggak, Pak? Oh ya, silakan siapa? Randa. Iya Pak. Sebelumnya saya nggak tahu sih udah ada yang pernah nanya atau belum Pak. Oh ya, Tapi kalau dari saya sih saya belum tahu gitu. ya Saya coba belum. tanyakan. Ya. Jadi gini Pak, buat tugas tuh nanti output akhirnya tuh harus pakai udah di hosting webnya atau gimana Pak? Atau sampai lokal host doang nanti presentasinya gimana Pak? Pakai lokal host gitu Pak? Kalau rencana saya sih di hosting ya, pakai server yang gratis saja lah buat latihan. Kalau mau beli silahkan. Nanti terakhir aja ya di hosting. Tapi kalau kalian sudah mau hosting, sudah ada yang bisa ya silahkan langsung aja, lebih bagus. Tapi Kalau nanti misalnya rencananya kita hosting ya. hosting ya Pak. Jadi kalau misalnya sampai lokal host doang nanti ini Pak ntar presentasinya gimana Pak? Sorry, gimana nggak dengar? Pakai lokal host gitu Pak. Jadi kayak ya SMTP. Jadi nggak usah di hosting gitu. Berarti harus Di, di hosting ya Pak? di hosting aja ya. Di hosting aja. Di hosting aja. Kan sama aja, tinggal di-upload aja sih. Nanti saya ajarkan inilah apa caranya hosting, setting Kira-kira konfigurasi. berapa minggu lagi kita ya Pak? Kalau Nah, itu minggu kan depan ya? makanya saya kemarin kan banyak kepotong kegiatan-kegiatan di kampus di Prodi, jadinya kita banyak yang kurang ini. Hmm, Kan rencananya akhir Juni ini ya. Gini ya Pak. Mm-mm. Ya nanti Tapi buat kita minggu depan itu baru kayak dari insert data di basis data gitu ya Pak. ya Belum sampai jadi itu nanti sama mungkin itu ya Pak. nanti langsung yang apa yang saya tambahkan materi satu lagi yang update itu delete ya, update sama delete sama upload file gitu ya. Nah, itu sama mungkin sama sekalian di hosting lagi kali ya. Baru setelah itu langsung presentasi lagi ya, yang asesmen yang ketiga gitu ya kita rencananya. Ya, Pak. Berarti minggu depannya lagi gitu ya Pak mungkin ya Pak. Ya, Iya. kalau minggu depannya lagi ya. Kan kita minggu ini, minggu depan harusnya Dua ya Pak. kalau dalam seminggu besok itu presentasi langsung bisa selesai ya. Saya ingin cepat saja ya presentasinya, progres saja. Nanti pertemuan yang kedua saya isi materi aja gitu. Kan dalam satu minggu ada 2 kali ya.
Nah, Oh, gitu. berarti kalau misalnya yang udah mau presentasi buat akhir gitu Pak, boleh gitu Pak minggu depan gitu. Ya, boleh. Ya, nanti ini dulu lah. Pokoknya kita lihat dulu. Sekarang kalian coba ini kerjakan yang tadi. Nah, minggu depan ya. Berarti kita presentasikan. Ya. Setelah itu saya kasih materi yang edit. Delete kan belum ya sama upload file ya. Nah, itu sama nanti kita sekalian hosting ya. Coba hosting sekalian. Gitu. Cari yang free aja boleh. Nah, setelah itu presentasi lagi kalian. Jadi, tapi kalau yang udah bisa ya silahkan, misalkan edit saya udah bisa Pak, ya silahkan langsung dikerjakan aja untuk menghemat waktu. Ya, kalau yang udah bisa ya. Gitu ya, siapa Randa? Loh? Siap Pak. Makasih ya Ya, Pak. ya. Ada lagi? Saya harus di hosting juga biar nanti untuk ini apa namanya? Bukti ini ya, apa namanya? Tugas besarnya. Jadi sewaktu-waktu ada yang ingin lihat tinggal lihat alamatnya aja. Gitu. Ada lagi? Atau udah jadi ini? Udah ada yang sudah beres? Yang ini tugas besarnya, desainnya nggak ada masalah ya. Kan ini kolaborasi 3 mata kuliah ya. Yang desainnya kan harusnya udah di. Oke, ada lagi nggak pertanyaan lagi yang mungkin yang belum jelas? Nah, kalau tidak ada, saya cukupkan sekian ya. Oke ya. Ini apa ini yang di chat nih? Cukup, iya. Kenapa ada satu? Iya, cukup. Posting gratis itu kan ada banyak. Ya. Nggak usah yang berbayar tapi kalau mau beli yang berbayar silahkan aja. Banyak yang gratis. Tapi ya itu ada iklan-iklan gitulah biasa. Nah, boleh silahkan. Mau pakai juga boleh kalau HP statik. Boleh lah, silahkan. Intinya di hosting itu kan biar bisa ini kan ya tujuannya biar bisa diakses apa lewat internet semua bisa mengakses gitu kan ya. Jadi tidak perlu di lokal dipindahkan. Sama aja lah ya. Oke, ada lagi? Gak ada ya? Oke, kalau tidak ada, coba di-on-kan dulu. Saya ingin cetak berita acara. Biar ada. On-cam dulu, sebentar. Ya. Screenshot. Tuh. Nah. Mana kenapa Fatih aja yang muncul? Oke, ini 43. Gua ya. Oke, cukup ya, cukup. Oke, terima kasih semuanya. Saya tutup untuk pertemuan hari ini ya. Semangat ya, dikerjakan ya tugasnya ya. Walaupun yang lain juga. Kos saya habis, Pak. Internet di rumah susah, Pak. Gak apa-apa lah. Nanti gampang lah ini. Yang penting kerjakan dulu aja ini, nanti kita pikirin nanti ya. Kerjakan dulu aja tugasnya. Oke, terima kasih semuanya. Saya cukupkan sekian ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Terima Pak. kasih Pak. Ya, saya end call dulu semuanya.